Semuanya, selamat datang di konten ulasan riset, di mana kita akan bahas artikel penelitian supaya kamu bisa dapat insight-nya. Tapi, saya perlu disclaimer dulu ya, bahwa video ini bukan merupakan pengganti dari membaca artikel aslinya secara utuh. Untuk insight lengkapnya, kalian wajib baca sendiri di artikel aslinya. Linknya sudah ada di deskripsi ya. Pernah nggak kalian bertanya-tanya kenapa sih kita kadang rela membayar mahal untuk suatu produk bukan hanya karena fungsinya, tapi karena ada perasaan tertentu atau pengalaman emosional saat kita menggunakannya? Nah, kita akan mengupas sebuah artikel penelitian yang sangat menarik dan relatable dengan kehidupan kita sehari-hari. Artikel ini berjudul Why We Buy, How We Feel, Applying Phenomenology to Consumer Research, karya Muhammad Shadiqul Islam. Yuk kita bahas dari latar belakang. Penelitian ini berangkat dari sebuah kegelisahan bahwa riset-riset tentang konsumen saat ini secara umum didominasi oleh pendekatan kuantitatif atau angka-angka statistik. Walaupun angka-angka ini bagus untuk melihat tren pasar, pendekatan tersebut seringkali gagal menangkap dimensi emosional, afektif, dan pengalaman langsung dari konsumen saat mereka membuat keputusan untuk melakukan pembelian. Disinilah sebuah pendekatan filosofis bernama fenomenologi masuk untuk menyelami realitas subjektif konsumen. Sayangnya, meskipun potensinya sangat besar, metode fenomenologi di dunia pemasaran masih kurang dieksplorasi dan sering kali diaplikasikan secara tidak konsisten karena rumitnya metode yang harus digunakan. Padahal, peneliti merasa bahwa saat ini konsumen semakin mencari pengalaman berbelanja yang sejalan dengan nilai, identitas, dan emosi mereka. Lalu bagaimana penelitian ini dilakukan? Penelitian ini merancang sebuah desain konseptual yang menghasilkan kerangka metodologis terstruktur khusus untuk memandu riset kualitatif konsumen. Pendekatan ini sangat mengutamakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam yang semi terstruktur serta observasi partisipan agar peneliti bisa benar-benar masuk ke dalam pengalaman hidup konsumen secara alami. Menariknya, peneliti menyusun 8 langkah analisis data yang sangat teliti. Prosesnya dimulai dari penyelamatan data yang diibaratkan seperti seorang antropolog yang sedang mempelajari budaya baru, lalu berlanjut ke pengkodaan terbuka, analisis tematik, hingga tahap sintesis. Di dalam metode ini, ada satu hal yang sangat ditekankan, yaitu jurnal refleksif, di mana peneliti harus secara sadar mencatat dan menyisihkan bias pribadinya agar tidak mencemari kemurnian jawaban dari narasumber. Nah, hasil dari penerapan kerangka kerja fenomenologi ini sangat membuka insight kita. Penelitian ini menemukan bahwa fenomenologi secara unik mampu menangkap realitas subjektif konsumen yang selama ini tidak terlihat oleh angka. Misalnya saja, resonansi emosional dan makna simbolis dari sebuah merek. Penelitian ini mengungkap bahwa loyalitas konsumen terhadap suatu merek, katakanlah merek mewah atau brand-brand ternama, ternyata tidak selalu berakar pada kualitas produk atau harganya, melainkan pada makna mendalam terkait dengan simbolisme, warisan, atau eksklusivitas merek tersebut di mata konsumen. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen pengalaman sensorik di sekeliling kita seperti tekstur sebuah produk, pencahayaan di dalam toko, hingga musik pengiring terbukti dapat memicu respon emosional yang kuat dan pada akhirnya membentuk persepsi kita terhadap produk tersebut. Ini membuktikan bahwa sebagai konsumen, kita tidak selalu berbelanja secara rasional, melainkan kita mencari keaslian, koneksi emosional, dan rasa memiliki. Tentu saja, meskipun menawarkan wawasan yang sangat mendalam, pendekatan penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Peneliti secara terbuka mengakui bahwa sifat subjektif dari metode fenomenologi membuatnya sangat rentan terhadap bias interpretasi dari sisi peneliti itu sendiri. Selain itu, karena penelitian semacam ini membutuhkan kedalaman informasi yang luar biasa dari setiap narasumber, maka ukuran sampel yang digunakan otomatis menjadi jauh lebih kecil, sehingga temuan penelitian ini tidak bisa dengan mudah digeneralisasikan untuk populasi konsumen yang lebih luas. Keterbatasan lainnya adalah konteks dari wawasan ini masih banyak berpusat pada industri keramah tamahan atau pemasaran yang berbasis pengalaman fisik, sehingga penerapannya di ruang digital atau yang digerakkan oleh kecerdasan buatan masih perlu diteliti lebih lanjut. Sebagai kesimpulan, artikel ini menegaskan bahwa fenomenologi adalah kerangka kerja yang sangat transformatif bagi riset konsumen. Penelitian ini berhasil menjembatani teori filosofis yang dalam dengan aplikasi pemasaran yang sangat praktis. Melalui penelitian ini, pemasar diajak untuk berhenti melihat konsumen sekadar sebagai angka transaksi dan mulai mencoba untuk memahami konsumen sebagai manusia seutuhnya.
Dengan benar-benar memahami emosi dan pengalaman langsung yang dialami oleh konsumen, berbagai merek bisa merancang strategi pemasaran yang jauh lebih personal, otentik, dan membangun hubungan emosional yang tak tergantikan di tengah pasar yang sangat kompetitif. Keren banget kan pergeseran cara pandang dalam dunia pemasaran ini? Coba deh kalian ingat-ingat seberapa penting ikatan emosional kalian dengan sebuah brand sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli barang mereka. Yuk bagikan pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.